keadaan apa yang kemudian oke, terima kasih. Keadaan apa yang membuat kita perlu, untuk aware tentang hal yang kita sedang bahas gitu, itu adalah konteks. Nah, kalau sasaran sosial berarti semuanya berkaitan dengan manusia, interaksi manusia terutama itu. Nah, kita ingin tahu sebetulnya partisipasi itu konteksnya bagaimana dan sasaran sosialnya seperti apa. Nah, ini saya kembali dulu ke awal, khawatir teman-teman lupa atau mungkin kemarin belum belum begitu paham apa sih sebenarnya partisipasi. Saya sudah yakin sebenarnya teman-teman melakukan itu dan mengerti gitu. Tapi secara teoritis apa itu partisipasi? Nah, ini ada beberapa pemahaman. Yang pertama misalnya partisipasi adalah satu tindakan untuk mengambil bagian atas satu proses. Jadi berpartisipasi di dalam kelas, berarti Salim ikut di dalam kelas. Atau berpartisipasi di dalam pertandingan sepak bola. Naufal berarti ikut di dalam pertandingan sepak bola. Partisipasinya seperti apa? Bisa menjadi pemain, atau misalnya Naufal jadi pelatih, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari partisipasi. Kemudian juga hal lain yang penting dari partisipasi adalah kesediaan atau willingness to let yourself, keinginan atau kesediaan dari kita ya untuk mau bekerja sama dengan pihak lain di luar kepentingan yang sifatnya individual. Jadi kalau teman-teman misalnya ada Bertania atau Mesyari diminta untuk menyemprot apa namanya antivirus di halaman kompleknya, itu mereka lakukan maka itu berpartisipasi dalam kegiatan misalnya pengentasan virus COVID-19 misalnya seperti itu. Tapi kalau Bertania hanya ingin di depan halaman rumahnya aja, berarti dia belum berpartisipasi. Kenapa? Karena ada eh, ada tendensi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi kalau sudah merelakan waktunya, merelakan tenaganya untuk kebutuhan publik gitu ya, untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang kita butuhkan, maka kemudian baru dikatakan kita berpartisipasi. Kira-kira seperti itu. Lalu yang lainnya yang menjadi poin penting dari partisipasi adalah ada hal yang di-share oleh kita, ada hal yang dibagi oleh kita. Kalau Salim terlibat di dalam apa namanya kegiatan membangun fasilitas toilet kampus misalnya gitu, barangkali ada yang dikontribusikan apa? Mungkin Salim bisa mengatakan bahwa saya akan membantu membuat desainnya. Apa yang dikontribusikan? Berarti gagasan. Kemudian Rahma misalnya mengatakan saya mah nggak mau kerja tapi saya maunya beli aja, beliin cubluknya misalnya gitu. Ya udah, berarti yang dilakukan oleh Rahma adalah berkontribusi dari sisi finansial, berpartisipasi dari sisi apa namanya dari sisi finansial. Kemudian Sabrina misalnya lain lagi, Sabrina bilang saya aja deh yang beli cubluknya karena di samping rumah saya ada yang jual toilet banyak gitu. Berarti dari sisi tenaganya. Nah, begitulah bentuk partisipasi. Ketika kita mau merelakan sesuatu yang menjadi milik kita, baik itu sumber daya yang kita punya, skill, kapasitas, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa kita berpartisipasi. Tapi kalau kita tidak merelakan atau menyerahkan atau men-share sebagian dari apa yang kita miliki, maka itu belum bisa dikatakan sebagai partisipasi. Jadi itu ya poin pentingnya. Dan saya yakin teman-teman sudah paham betul apa itu partisipasi. Hanya kadang-kadang kita lupa batasannya antara mana yang menjadi wilayah publik dan mana yang bukan menjadi wilayah publik. Di materi ini saya akan kasih 30 menit materi, lalu teman-teman saya minta nanti untuk belajar dengan kelompok yang kelompoknya tadinya ingin saya buatkan, tapi nanti kita lihat saya akan random aja pick dari partisipan yang ada, lalu nanti akan ada beberapa PR yang harus dibahas dan diselesaikan pada sisa waktu perkuliahan. Nah, kalau tadi adalah partisipasi, sekarang adalah partisipasi publik. Jadi partisipasi publik hubungannya adalah hanya menambah kata publik. Publik artinya adalah sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan banyak orang. Jadi misalnya semua proses yang berhubungan langsung dengan keputusan atau pertimbangan yang berkaitan dengan banyak orang, maka itu dikatakan sebagai partisipasi publik. Dan ini adalah satu proses. Partisipasi adalah proses dan bukan hanya satu kejadian. Kalau ada satu kejadian tidak ada kelanjutannya, maka tidak bisa dikatakan sepenuhnya itu adalah partisipasi publik. Selanjutnya juga akan ada banyak aktor di sana. Ada aktor yang sifatnya adalah pelaku, ada yang pemberi sponsor atau pemberi ide, dan juga ada yang sifatnya pemantau atau pengawas. Jadi biasanya akan selalu ada seperti itu.
pihaknya bisa beda-beda. Kemudian juga biasanya akan melibatkan apa namanya transaksional gitu. Jadi ada yang diserahkan tadi. Jadi kita sebut sebagai stakeholder. Nanti di dalamnya ada misalnya individu, ada interest group, ada communities, ada apa namanya golongan-golongan yang lain termasuk unsur dari pemerintahan dan seterusnya yang memang nanti kaitannya dengan mereka harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal yang bisa dicapai bersama dan memberikan manfaat bersama, kira-kira begitu. Nah, di mana sebetulnya partisipasi itu muncul? Ini pertanyaan penting yang tolong teman-teman telaah, karena setelah ini nanti saya ingin minta teman-teman pelajari. Kaitan di mana ini adalah dengan konteks. Apa konteks partisipasi? Kemudian bisa kita katakan bahwa partisipasi itu muncul. Nah, di sini pertama adalah di satu area. Area ini bisa area fisik dan area non-fisik ya, yang melibatkan publik atau adanya orang-orang. Dan apa namanya kepentingan-kepentingan di dalamnya. Sehingga misalnya kita katakan di sini ada komunitas, ada neighborhood, perkampungan atau perumahan gitu ya, ada kota, ada region, bahkan satu negara atau international communities. Jadi harus ada itu dulu, ada banyak orang yang sama-sama berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, itu adalah biasanya area yang mulai memberikan ruang bagi kita untuk mengatakan diri kita berpartisipasi, kira-kira begitu. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa partisipasi publik ini tidak hanya menyangkut soal area fisik, tapi juga area non-fisik, di mana ketika ada ruang-ruang seperti organisasi dan lain sebagainya, di mana kita sebagai individu bisa mengesampingkan kepentingan sendiri, tapi kemudian kita melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Jadi itu adalah basis ya dari yang namanya partisipasi, kira-kira seperti itu. Selanjutnya juga apa itu kemudian yang kita sebut sebagai konteks dari partisipasi publik. Di sini disampaikan bahwa ini berkaitan ya dengan satu bentuk atau satu setting, satu keadaan atau satu kondisi dari sebuah statement, sebuah event atau sebuah ide, dan di mana itu bisa dipahami bersama-sama. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang kegiatan berpartisipasi belajar, konteksnya di mana? Konteksnya adalah di ruangan Zoom. Di ruangan Zoom yang berdurasi misalnya 1,5 jam, kemudian terdiri dari 80 orang seharusnya, punya kebutuhan untuk koneksi internet dan lain sebagainya, itu adalah konteksnya, settingnya, setting di mana satu hal yang kita sedang bahas itu memberi ruang bagi bahasan itu. Jadi kalau saya tanya misalnya konteks pembelajaran kita ini di mana? Di perencanaan wilayah kota misalnya gitu. Konteks secara fisik ruangan kita di mana? Ya secara fisik di ruangan masing-masing. Konteks secara apa ya? Iklimnya bagaimana? Oh, iklimnya mungkin kita iklim tropis misalnya gitu. Konteks secara interaksi sosialnya bagaimana? Oh, ternyata ini adalah hubungan antara guru dan murid gitu. Ada guru memberikan materi, murid adalah mencerna kemudian mendiskusikan. Nah, jadi itu ya konteks tadi seperti yang Salim sudah jawab di awal adalah keadaan yang menjadi latar belakang dari apa yang sedang kita bahas. Lalu konteks juga bisa dikatakan sebagai satu situasi yang kemudian mendorong sehingga kemudian partisipasi publik itu muncul untuk satu kepentingan tertentu. Jadi kalau ditanya di manakah partisipasi itu muncul, kemudian diceritakan. Misalnya, tolong berikan contoh, nanti seperti yang saya akan kasih ya. Tolong berikan contoh bentuk partisipasi publik yang Anda ketahui. Lalu Anda akan jelaskan misalnya, oh bentuknya adalah gotong royong. Di mana? Di kampung saya. Kenapa kampung saya butuh gotong royong? Karena kampung saya terdiri dari banyak orang, lalu kemudian untuk mengurus lingkungan yang banyak itu sulit untuk hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, jadi perlu dilakukan bersama-sama. Nah, itulah kemudian mereka semua harus berpartisipasi. Jadi konteksnya adalah kampung yang butuh peran serta banyak orang agar bisa merawat lingkungannya. Itu kira-kira yang disebut sebagai konteks. Nah, ini adalah pemetaan ya, pemetaan yang paling mudah untuk bisa mengetahui konteks dari partisipasi. Jadi ada partisipasi dalam konteks knowledge atau gagasan. Misalnya tadi kaitannya dengan ide, memberikan sesuatu.
memberikan persetujuan, itu saja sudah berpartisipasi. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta tolong lakukan pemilihan ketua BEM Fakultas Teknik, lalu teman-teman melakukan voting secara online, apakah itu bisa dikatakan partisipasi? Ya, partisipasi secara apa? Secara knowledge. Dari sisi apa? Approval, memberikan persetujuan atau memberikan pilihan atas apa-apa yang sudah dimintakan. Gitu. Level yang lainnya adalah apa? Finansial. Jadi ini kita bacanya seperti ini. Level yang kedua adalah finansial. Finansial dalam artian ketika kita diminta sesuatu, kita berpartisipasi, membiayai, atau berpartisipasi urun rembuk dalam pendanaan satu hal. Yang terakhir, kalau uang nggak ada, ide nggak ada, ya minimal apa yang dilakukan? Kasih tenaga. Sebatas senyum, atau misalnya sebatas ngangkatin barang, itu juga sudah menjadi bentuk partisipasi. Kalau dalam pemilihan, misalnya secara online, yang bisa dilakukan internet nggak punya, pengetahuan nggak ada, uang nggak ada, yang minimal dilakukan apa? Ya udah deh, gue jadi yang bikin undangan aja secara online, gue ketik-ketik. Nah, itu udah bentuk partisipasi. Jadi levelnya adalah knowledge, financial, dan yang terakhir adalah skill atau manpower. Jadi seperti itu. Ini tolong dipahami. Jadi konteksnya juga bisa secara bentuk ya, bentuk apa yang sedang kita partisipasikan. Selain itu, konteks partisipasi juga adalah situasi di dalam urusan apa kita berbicara partisipasi. Jadi di sini bisa dibagi menjadi 3. Ada partisipasi dalam hal atau dalam urusan politik, partisipasi dalam urusan ekonomi, dan partisipasi dalam urusan lingkungan, atau partisipasi yang merupakan bagian dari beberapa urusan tersebut. Ini dijelaskan di dalam slide ini, misalnya kalau terkait dengan partisipasi secara politik, kita terlibat misalnya menjadi member dari partai politik, atau misalnya menjadi member dari organisasi sosial, atau kemudian misalnya tidak hanya menjadi member, tapi kemudian misalnya memberikan santunan atau memberikan dana untuk pengkampanyean calon bupati misalnya di Kabupaten Karanganyar. Nah, itu kita berpartisipasi dalam urusan politik. Jadi konteksnya adalah konteks partisipasi dalam urusan politik. Secara ekonomi gimana? Apa bentuk partisipasi kita di dalam satu kampung misalnya secara ekonomi? Oh, yang pertama adalah misalnya kita ikutan arisan. Yang kedua, oh misalnya kita ikutan koperasi. Oh, yang ketiga misalnya kita melakukan kegiatan berdagang secara kolektif bersama dengan para pelaku usaha yang lain. Itu adalah bentuk secara ekonomi. Atau bekerja, kemudian di mana pekerjaan kita adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Itu adalah yang sifatnya ekonomi. Lalu konteks yang secara lingkungan apa? Ini yang sifatnya fisik. Yang sifatnya adalah bagaimana kita melakukan rapat terkait dengan misalnya membantu memikirkan apakah misalnya jalan di depan rumah kita perlu diperbaiki atau tidak. Apakah misalnya sebagian area di dalam lingkungan kita butuh penerangan jalan. Apakah misalnya kemudian terjadinya banjir, apa yang harus kita lakukan? Itu kita ikutan diskusi. Atau kita ikut memperbaiki tanggul dan lain sebagainya. Jadi kira-kira biasanya partisipasi publik muncul di arena-arena ini. Jadi saya sebutnya arena. Jadi ada arena yang sifatnya secara sektor kayak gini, political, economic, and environmental. Ada juga arena yang sifatnya seperti ini, apa yang kita kontribusikan, ada knowledge, ada financial, ada skill atau manpower, atau energi kita, atau tenaga. Jadi kira-kira kalau kita bicara konteks dari partisipasi publik, ada apa yang kita kontribusikan, dan apa yang menjadi sektor di mana kita berkontribusi. Minimal kita pahami dari situ dulu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita perlu partisipasi publik? Gitu. Kenapa misalnya teman-teman lihat di tempat tinggal teman-teman, atau misalnya di dalam fakultas tempat teman-teman berkuliah, gitu, atau misalnya misalnya di tempat wisata yang teman-teman kunjungi, selalu ada kecenderungan beberapa orang bekerja sama melakukan sesuatu. Ternyata jawabannya adalah bahwa persoalan yang udah menjadi urusan publik itu sifatnya sangat kompleks. Jadi sangat banyak mengandung hal yang sifatnya subjektif, jadi nggak bisa diklaim sama satu orang bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Kemudian masalah yang ada tuh unik. Dan yang terakhir adalah masalah itu juga sifatnya datang dan pergi, gitu. Jadi sangat spontanitas. Jadi sulit oleh saya seorang misalnya bisa memprediksi masalah yang dihadapi oleh 100 orang. Apakah saya tanyanya gini, apakah satu orang ketua RT bisa menyelesaikan semua urusan yang ada di lingkungan tempat RT itu dipilih? Jawabannya tentu tidak. Nah,
Ini yang kemudian membutuhkan kerjasama para pihak. Dan RT hanya menjadi fasilitator yang menggerakkan orang agar mau berkontribusi atau berpartisipasi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang tadi saya katakan. Misalnya secara gagasan, secara keuangan, atau secara tenaga. Di area yang mana? Ya, termasuk di area politik, di area ekonomi, atau di area sosial dan lingkungan. Kemudian juga ada ada hal lain yang biasanya menyebabkan persoalan adalah gini, kadang-kadang dalam satu lingkungan itu masalah bisa jadi dipandang oleh sebagian orang itu pelik, tapi sebagian orang lagi menganggap itu nggak penting. Nah, adanya perbedaan ini kemudian memerlukan kerjasama, sehingga kita sama-sama paham bahwa ini bukan tentang kita sendiri, tapi adalah untuk kepentingan bersama. Dan ketika kita memandang sesuatu itu secara bersama-sama, maka kita akan melihat ada celah di mana kita perlu melakukan sesuatu bersama. Dan disitulah kemudian public participation itu bisa muncul. Gitu. Jadi itu ya alasannya kenapa public participation itu muncul. Kemudian persoalan lainnya adalah kita terdiri dari entitas-entitas yang berbeda-beda. Teman-teman sebagai pelajar, tujuannya adalah belajar. Kepentingannya adalah mendapatkan nilai, mendapatkan wawasan tambahan, ilmu, mendapatkan skill yang baru. Saya sebagai dosen, kewajibannya adalah mengajar, bekerja, kemudian juga misalnya mentransfer ilmu saya. Kita punya kepentingan yang berbeda di sini. Jadi kalau teman-teman memandang ngapain kuliah 4:30, udahlah, udah terlalu sore, mendingan kita selesai aja. Yang penting saya absen sekali tapi nggak apa-apa. Buat saya mungkin ternyata jadi persoalan, karena buat saya harus perform kegiatan mengajar gitu. Kalau enggak nanti saya jadi masalah di kampus, jadi persoalan kira-kira seperti itu. Atau dibalik, bagi saya mungkin nggak masalah karena saya bisa ganti-gantian mengajar dan waktunya nggak perlu pasti di jam yang sama, tapi boleh pindah-pindah gitu. Dan saya akan menggiring kepada waktu yang buat saya nyaman. Tapi buat teman-teman ada kewajiban untuk memenuhi perkuliahan sesuai dengan jadwal. Jadi kalau saya tabrak-tabrakin jadwal teman-teman, maka teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk belajar di beberapa mata kuliah. Jadi sangat kompleks gitu. Jadi ada urusan yang berbeda-beda di latar belakangi oleh perbedaan dari latar belakang kita, kira-kira seperti itu. Di gambar ini ditunjukkan kalau ada pemerintah, kepentingan pemerintah itu biasanya adalah terkait dengan bagaimana mengatur, bagaimana memastikan kepentingan publik itu tercapai, bagaimana mendudukan legitimasi, bagaimana bisa menurunkan misalnya kecenderungan beberapa orang menguasai hal-hal yang sifatnya publik. Itu urusan pemerintah. Sekarang urusan ekonomi, urusan market atau urusan sektor swasta itu apa? Mereka tuh yang penting adalah cari untung, apapun itu. Orang swasta biasanya akan cari untung. Nah, cari untungnya dengan cara apa? Cari untungnya dengan cara misalnya berjualan, mencari peluang dari tren yang berkembang, dan seterusnya. Yang terakhir, masyarakat itu apa urusannya? Masyarakat yang penting bisa bertahan hidup, mendapatkan misalnya eksistensi yang baik, mendapatkan pengakuan, mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Itu. Kalau nggak diatur bersama-sama, maka kemudian nanti kalau dikuasai oleh salah satu pihak, kecenderungan mereka menyelesaikan persoalan akan lebih didominasi oleh apa yang mereka perjuangkan sebagai arena utamanya. Jadi kalau kita banyak serahkan pembangunan kampung kepada pemerintah misalnya, maka nanti boleh jadi interpretasinya terhadap fasilitas yang dibutuhkan hanya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang pemerintah pahami itu sebagai kebutuhan orang. Which is kadang-kadang exactly on the right spot, tapi juga kadang-kadang tidak tepat. Lebih celaka lagi kalau kita serahkan kepada market, kepada swasta. Kemudian swasta akan menginterpretasi berbagai macam kebutuhan dasar, tapi dikomersialisasi. Bikin jaringan air dicas, bikin listrik naikin harganya, bikin apalagi perpustakaan dicas, bikin pasar dicas. Karena apa? Kepentingan mereka adalah ekonomi. Nanti orang-orang yang di sini yang membutuhkan, mungkin nggak semuanya orang kaya dan lain sebagainya, ini yang akan tertindas. Gitu. Nah, partisipasi publik adalah proses di mana setiap perwakilan pemerintah, setiap perwakilan pasar, setiap perwakilan masyarakat itu mengirimkan representasinya untuk bekerja sama. Atas apa? Atas kepentingan yang ada di tengah-tengah, kepentingan bersama. Mostly about this. Jadi terutama terkait dengan yang paling lemah di antara mereka, yang mana adalah komunitas. Gitu. Jadi partisipasi publik memastikan agar tidak ada salah satu pihak yang terlalu dominan sehingga menimbulkan kecenderungan tidak terpenuhinya kebutuhan bersama. Gitu.
Itu yang penting dari salah satu yang harus kita perhatikan terkait dengan partisipasi publik. Sekarang pertanyaan di dalam gambar ini digambarkan sebagai kawasan dengan real estate yang mewah, sedangkan di sebelah sininya adalah kampung yang kumuh. Kenapa penting kita melakukan partisipasi publik? Kalau dibiarkan orang-orang yang ada di sini terus bekerja sama sendiri ya di dalam situ, kemudian yang di sini juga bekerja sendiri, maka gap ini akan semakin besar. Yang di kanan nggak ngerti tentang kehidupan yang di kiri nggak ngerti tentang kehidupan yang di kanan. Nah, partisipasi yang diarahkan oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah, misalnya kenapa? Karena ini adalah jalan publik nih. Kalau jalan publik ini tidak melibatkan proses partisipasi masyarakat untuk merawatnya, maka nanti akan ada kecenderungan bahwa kata orang-orang yang kaya, udahlah kita blok aja jalan ini jadi milik kita. Gitu. Nanti orang-orang ini nggak perlu. Gitu. Atau sebaliknya, udahlah orang-orang kaya itu kan udah punya apartemen sendiri, jalannya kita pakai buat jalan kita aja nih, buat dagang, buat apa. Padahal akses untuk masuk ke sini adalah lewat sini. Gitu. Jadi tidak ada toleransi antar sesama. Tapi begitu sama-sama berpartisipasi, mereka akan tarik ulur di sini, akan bernegosiasi. Lalu dari situlah kita mulai bisa mengerti bahwa misalnya, oh orang-orang yang sibuk di sini butuh jalan yang agak besar karena ini lalu lintas kendaraan yang mungkin banyak dari sisi sebelah sini. Lalu bagi orang-orang di sini gimana? Baiknya, oh suplai kebutuhan yang tidak terpenuhi di sini misalnya adalah menjual makanan-makanan siap saji yang murah, misalnya kemudian menjual kebutuhan dasar kayak bahan material dan lain sebagainya. Nah akhirnya apa? Timbul keterkaitan setelah kita sama-sama melibatkan mereka dalam proses partisipasi terhadap satu agenda lah misalnya gitu di sini. Jadi itu salah satu yang penting untuk dicermati. Yang kedua, kenapa partisipasi penting di sini? Hal lain yang menjadi persoalan yang penting untuk kita cermati di sini adalah bahwa dengan partisipasi komunikasi akan terjalin. Di sini kita punya orang yang mungkin dengan berbagai kepala, ini perbedaannya juga sensitivitas terhadap lingkungannya berbeda. Barangkali bapak-bapak yang berbaju putih ini, saya nggak tahu siapa, ini adalah orang yang memang terkenal sangat kritis terhadap lingkungan. Tapi sebetulnya bapak-bapak yang ini yang bajunya oranye sebetulnya yang nggak mau-mau banget kerja. Tapi ketika mereka berpartisipasi bersama-sama, mau nggak mau akhirnya bergerak semua. Bapak ini pelan-pelan nggak niat, pelan-pelan nggak mau kerja, tapi ngelihat orang lain kerja akhirnya semangat. Lalu pelan-pelan dia belajar, maka dalam sekian periode, makanya tadi saya katakan partisipasi bukan satu event, tapi satu proses. Ketika mereka bekerja, ini ada transfer pengaruh kepada Bapak yang ini. Ada transfer pengaruh, ada transfer kebiasaan, dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya Bapak ini pelan-pelan mengikuti apa yang dilakukan orang-orang lain. Gitu. Apa yang bertambah di sini? Value. Community value. Coba Anda bayangkan misalnya pertama kali datang sebagai tetangga baru di dalam satu lingkungan perumahan. Anda nggak tahu apa kebudayaan di situ, apa kebiasaan orang-orang di situ. Lalu ada peluang untuk teman-teman misalnya ikut terlibat dalam gotong royong kerja bakti. Ikutlah di situ. Begitu ikut kita akan tahu, oh ternyata setiap hari Minggu mereka melakukan itu. Kedua, misalnya mereka saling ngobrol, kemudian dikatakanlah, Pak, kalau misalnya kita setiap hari Jumat ada pengajian loh, oke, saya jadi ngerti. Pak, kalau di sini tuh kita setiap hari Rabu itu masing-masing harus bersihin pohon-pohon di depan rumahnya, dipotong-potongin. Oke, saya ngerti. Apa hal yang penting di sini adalah transfer of knowledge. Knowledge-nya berkembang juga. Gitu. Akhirnya saling teradaptasi lah ke sini. Gitu. Pun sebaliknya, Bapak yang baru ini membawa nilai baru yang bisa diantisipasi oleh orang-orang lain di sekitarnya. Misalnya Bapak ini datang dari Jakarta, orang-orang yang lain ini adanya dari Jawa Tengah, dari Karanganyar. Bapak ini kemudian menggunakan bahasa baru, menggunakan cara berpakaian yang baru, yang perlu diantisipasi dan perlu diadaptasi oleh mereka, sehingga mereka bisa menerima. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi proses tawar-menawar kultur, proses tawar-menawar nilai, norma, dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian yang menjadi salah satu hal penting yang melatari kenapa partisipasi publik itu dilakukan, kira-kira seperti itu. Dari gambar ini juga kita bisa melihat bahwa partisipasi publik akan meningkatkan kemanfaatan atas suatu hal yang kita usahakan bersama-sama.
Jadi misalnya kalau teman-teman pernah dengar ada pembangunan satu taman gitu, tapi tamannya itu dibangun di bantaran sungai yang lokasinya nggak pas untuk mereka. Ini cerita teman-teman yang di kuliah ITPW kemarin kalau saya nggak salah. Jadi ketika dibangun di pinggir bantaran sungai, kok orang-orang nggak mau pindah gitu. Padahal udah dibikinin tuh di situ tuh ruang terbuka. Tapi kecenderungannya orang-orang malah ngumpulnya tuh di sisi pengkolan gitu, yang memang sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan mereka di sana. Gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa pembangunan ini tidak dilakukan dengan menggunakan partisipasi publik yang efektif. Kenapa? Karena kalau dilakukan dengan partisipasi publik yang efektif akan ada proses saling menyampaikan gagasan sehingga kemudian kita sama-sama tahu bahwa yang dibutuhkan itu bukan di sini, tapi di sini. Atau kalaupun yang di sini adalah ilegal, tetap dibikin di sini, tapi dengan cara apa yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi akhirnya dibangun. Desainnya dan lain sebagainya itu sesuai dengan preferensi masyarakat setempat. Itulah yang kemudian melatari kenapa proyek-proyek Kotaku ya. Kotaku selalu menggunakan fasilitator kelurahan yang diutamakan dari kelompok masyarakat lokal. Dan baik mulai dari desainnya, dari preferensi fasilitas yang dibangun dan seterusnya itu menjadi keputusan bersama yang diberikan oleh si masyarakat, di mana nanti fasilitator hanya memberikan arahan dan memberikan upaya untuk memfasilitasi diskusinya, kira-kira seperti itu. Nah, ini menjadi gambaran bahwa fasilitas publik yang dibangun bersama-sama ternyata kemudian memberikan kemanfaatan yang lebih besar, gitu. Apalagi hal yang lain. Dari gambar ini kita bisa melihat ketika kita melakukan kerja bersama-sama, maka klaim atas kerjaan yang itu berhasil atau misalnya kemudian berkembang dengan baik, itu menjadi lebih besar. Lalu kita jadi punya rasa memiliki yang tinggi. Akhirnya kita peduli terhadap apa yang kita usahakan. Nah, itu adalah salah satu hal penting lain dari partisipasi publik. Dengan demikian, bayangkan kalau kelas ini misalnya apa-apa hanya Salim aja gitu, atau jangan Salim, misalnya apa-apa hanya Alfanto aja. Semua dari mulai absen Alfanto, dari mulai yang interaksi di kelas Alfanto, dari mulai yang kalau misalnya ketinggalan remote AC kan kita kuliah luring tuh ya, AC-nya suka ganti-ganti mulu. Alfanto lagi, Bro. Alfanto lagi, ya. Kemudian nanti misalnya salah toh, ini remote-nya Changhong bukan merek Sharp, Alfanto lagi yang turun gitu. Sampai kemudian Alfanto sakit gitu, masuk rumah sakit. Nggak ada juga yang nengokin gitu. Jangan, Pak. Ya jangan, amit-amit jangan Alfanto semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Ya, bayangkan kalau begitu. Nanti teman-teman makin lama itu makin nggak ada rasa gitu. Kata El Nabi, biarin aja lah, nanti kan ada Alfanto gitu. Kata Grafi Rati juga, nggak apa-apa lah, kuliah kita terlambat dikit gitu datangnya. Dosen kan nanti pasti udah ada mahasiswa di dalam. Siapakah dia? Alfanto, katanya gitu. Ya udah, gitu. Nilai kita jelek, nggak apa-apa. Yang penting satu kelompok sama Alfanto, gitu. Jadi persoalan yang lain, gitu. Jadi tolong dipikirkan bahwa partisipasi publik memberikan ruang bagi kita untuk punya rasa saling memiliki, gitu. Tanpa adanya itu, teman-teman akan lebih ignorant gitu ya, lebih tidak peduli dan nanti akan cenderung hanya milik Alfanto. Nanti biasanya kalau udah kayak gitu, Alfanto akan mengambil untung dari situ. Oh, Alfanto punya kedekatan sama dosen gitu misalnya kan. Nanti Alfanto yang kaya misalnya karena dapat proyek dari dosen misalnya. Nggak ada dari proyek dari dosen jadi kaya, enggak sih. Itu dalam dunia pekerjaan misalnya. Itu terjadi dalam dunia politik. Siapa yang banyak membantu misalnya pemimpinnya, ya dia akan punya kecenderungan dekat dengan akses itu. Kalau dia orang baik, dia akan menggunakan itu dengan baik. Kalau orangnya kurang baik, maka dia akan menggunakan kekuasaan atau akses kepada kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi. Nah, partisipasi publik juga diupayakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal tersebut. Kira-kira gitu. Lalu apalagi? Bayangkan kita punya masjid rusak. Lalu jumlah orangnya ada 100 warga yang biasanya pakai masjid ini. Bapak-bapaknya ada 70 orang. Apakah masjid ini bisa terbangun atau diperbaiki dengan baik kalau hanya 3 orang bapak-bapak yang rela untuk meluangkan waktunya? Tidak.
Pak RT-nya nyebarin aja undangan, semua alasannya sibuk, sibuk, sibuk. Yang satu di Jakarta, yang satu lagi jadi TNI ke Suriah misalnya, yang satu lagi sakit di rumah sakit dan lain sebagainya. Tersisa hanya 3 orang. Apakah 3 orang ini bisa membangun masjid? Tidak. Maka yang dilakukan adalah diperlukan dukungan. Kalau memang yang tadi lagi sakit, dia kasih uang. Nih aja saya kasih uang nih, berapa uangnya nih, saya kasih 100.000 rupiah. Nanti diserahkan untuk apa? 100.000 rupiah ini adalah untuk membiayai 2 tukang yang membantu proses dalam 1 hari. Oke, boleh. Kalau yang jadi tentara tadi, misalnya di medan perang, dia lagi tembak-tembakan gitu di Suriah, tapi ditelepon sama RT-nya gitu, tolong ikutan ini ya, Mas, ikutan kok saya jadi gambar, ikutan kerja bakti gitu. Ikutan kerja bakti ya sama warga. Oh sorry Pak, saya lagi di Suriah, lagi perang gitu kan. Saya kontribusi apa ya? Saya kontribusi istri saya aja yang kerja di sana. Itu boleh, gitu, nggak ada masalah. Minimal satu keluarga berkontribusi. Gitu. Jadi si tentara ini kemudian menelepon istrinya, mah wakilkan saya karena saya sedang perang, gitu, di Suriah. Itu contoh yang lain. Akhirnya apa, terkumpullah 100 orang seperti ini dan kemudian bisa membangun. Itu yang kemudian menjadi penting dari partisipasi publik. Ada rasa saling membantu dan saling merasa bahwa kita perlu berkontribusi sesuatu untuk kepentingan bersama. Kenapa? Karena kalau masjidnya nggak dibangun, 100 orang yang biasanya sholat di situ bersama-sama, itu akan kehilangan peluang untuk sholat yang dengan nyaman gitu. Misalnya atapnya roboh, misalnya apa gitu kan, atau saking gelapnya lampu menimbulkan kegelapan dan tidak nyaman buat mereka yang ngaji, menimbulkan ketakutan mereka yang mau sholat malam dan lain sebagainya. Jadi nggak terpakai dengan baik. Nah, partisipasi publik akan mengatasi hal tersebut secara lebih baik. Karena apa? Karena ada sharing tenaga, ada sharing knowledge, ada sharing keuangan. Nah, ini ketiganya akan membantu proses agar satu entitas menjadi lebih kuat untuk mengatasi persoalan yang diperlukan. Nah, tapi juga partisipasi publik tidak lepas dari persoalan gitu. Persoalan yang sering terjadi adalah tadi. Pertama, ada yang namanya self-authoritarian. Biasanya partisipasi di dalam konteks negara-negara berkembang itu seringkali jadi alat. Pernah nggak teman-teman membaca berita bahwa warga didorong untuk berpartisipasi di dalam pembangunan gorong-gorong di satu kota? Lalu dikasih santunan masing-masing 500.000. Mereka kerja bareng-bareng, dikasih baju, seragam, dan lain sebagainya. Ketika acara itu booming, sebetulnya nanti yang pidato adalah salah satu tokoh masyarakat yang memang mau menjadi calon presiden atau calon wali kota di daerah tersebut. Itu apa? Itu adalah satu praktek partisipasi yang ditunggangi oleh sebagian pihak untuk kepentingan tertentu. Nah, itu masalah yang mungkin terjadi. Yang kedua, seringkali partisipasi publik, ini juga banyakkan di negara-negara berkembang nih, seringkali partisipasi publik jalan kalau ada bantuan. Misalnya dari Bank Dunia, The World Bank, mereka bikin bantuan uang gitu ya, sebesar misalnya 700 miliar. Ini diserahkan kepada satu kampung. Nah, kampung ini kemudian terdiri dari 1.000 penduduk. RT-nya langsung senang. Wah, ada 700 miliar, kita bikin bersama-sama yuk, gorong-gorong. Kerja. Jadi itu. Tapi nanti begitu uangnya habis, nggak jalan lagi. Akhirnya apa? Mereka sangat tergantung kepada fasilitasi eksternal, pada pihak di luar dari mereka sendiri. Nah, jadi ini adalah tantangan lain dari partisipasi publik yang perlu kita sama-sama pahami. Selain itu juga masalah yang ketiga adalah perilaku masyarakat yang sifatnya hanya mau didorong-dorong. Tolong bantu ini, baru dibantu. Kalau enggak, mereka diam aja. Namanya kalau kayak gitu partisipasinya adalah community driven, bukan community led. Padahal masyarakat yang modern, masyarakat yang zaman sekarang itu pengennya adalah modelnya community led. Jadi masyarakat itu sendiri yang punya gagasan, masyarakat itu yang mengerjakan, dan masyarakat itu yang berinisiatif untuk mengkontribusikan sesuatu, untuk membangun sesuatu. Gitu. Itu bedanya. Kalau zaman dulu ini, tapi sayangnya di banyak negara termasuk di kita, ya kalau dipetakan seluruh Nusantara masih banyak yang modelnya justru community driven daripada community led. Nah, ini jadi persoalan yang lain. Sehingga strategi partisipasinya harus dilakukan agar bisa mendorong orang dari model yang community driven menjadi community led. Kira-kira seperti itu. Apa yang harus dibenahi? Konteksnya yang harus dibenahi.
sehingga mendorong pada upaya agar orang-orang bisa confident dan aktif untuk berpartisipasi, mengkontribusikan sesuatu, dan lain sebagainya. Yang terakhir tadi, cerita yang seperti saya sampaikan tadi, Alvanto yang terlalu dominan dalam satu kelompok, ada kecenderungan dia akan membentuk elit. Nanti Alvanto akan ketemu Dito, akan ketemu sama El Nabi, dan lalu saling mempengaruhi. Kayaknya ada peluang nih dengan kita jadi orang aktivis di dalam kelas kita. Gitu. Ada bikin fotokopi dari dosen, saya aja Pak, gitu. Fotokopi bukunya, nanti dicas ke teman-teman, kasih misalnya jualan harganya berapa, satu buku diktat 30.000 gitu, kemudian dia kasih harga 35.000. Awalnya begitu, terus berhasil, lama-lama naik, harganya 50.000, 15.000-nya untuk 3 sekawan. Kemudian nanti tambah lagi yang lain, servis AC gitu kan, sama saya aja Pak, gitu, saya punya kenalan, jadi punya akses dekat dengan fakultas gitu. Kemudian ada acara lagi, BEM mau bikin acara, mau butuh pinjam ruangan, kata El Nabi dan teman-teman bilang, sama saya aja, saya cariin ruangannya, tapi bayar dulu sekian gitu. Jadi akan ada peluang untuk kemudian berkembang sekelompok orang yang menjadi elit, dan elit ini biasanya nanti akan mendominasi, baik secara ekonomi, baik secara sosial maupun secara politik. Nah, publik partisipasi yang baik akan menghindari hal-hal yang seperti ini. Itu yang penting untuk dicatat. Jadi kalau semakin banyak orang berpartisipasi, semakin sedikit peluang terjadinya ini, power monopoli dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa sasaran dari partisipasi publik? Kita lihat dari dua sisi. Bagi mereka yang memberikan bantuan atau external agencies atau external aktor atau pihak yang terlibat di dalam satu yang merelakan diri mereka masuk ke satu kawasan lalu kemudian merangkul masyarakat setempat untuk berpartisipasi, itu mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan tentang seperti apa sih masyarakat di sana, apa yang mereka butuhkan, bagaimana cara bernegosiasi dengan mereka. Itu jadi kita dapatkan dari sini. Yang kedua, untuk masyarakat sendiri, apa manfaatnya? Mereka mendevelop long-term capacity. Jadi mereka sebetulnya sedang belajar dengan berpartisipasi bersama. Yang tadinya nggak tahu cara nyangkul, misalnya Mesyari nggak tahu cara nyangkul. Karena ngelihat Rifda, misalnya rajin nyangkul, waktu kerja bakti, akhirnya Mesyari jadi ngerti, oh gitu tuh cara nyangkul. Gitu. Atau tiba-tiba Syafa gitu ya, kebagiannya adalah misalnya benerin lampu, padahal seumur-umur nggak pernah benerin lampu, tapi di dalam kerja bakti diminta benerin lampu, akhirnya belajar, jadi ngerti. Jadi ada proses seperti itu. Nah, kapasitas mereka berkembang. Selain itu apa? Kapasitas mereka bekerja sama. Di awal-awal perkuliahan misalnya diminta tolong ya bikin tugas kelompok bersama. Itu susahnya minta ampun untuk membagi kelompok dan lain sebagainya. Tapi lama-lama udah ngerti nih. Siapa kalau yang mau bikin kelompok lewat siapa, nanti cara bernegosiasinya gimana. Nah, itu udah terbentuk sistemnya. Nah, sistem ini hanya bisa terwujud, hanya bisa ter-shape gitu ya apabila kita sebagai komunitas atau sebagai kelompok melakukannya berulang-ulang. Nah, public participation will facilitate this kinds of process. So kita bisa membuat satu practice bersama-sama yang berulang-ulang dan kemudian mereka semua terbiasa. Nah, itu adalah goals dari participation. Nah, sekarang kita bicara goals yang lain apa? Ya, tadi goals-nya adalah bahwa secara knowledge kalau kita berkontribusi dengan baik di dalam satu masyarakat, maka kita akan menanamkan nilai lokalitas yang kuat. Kemudian misalnya secara finansial apa? Secara finansial semakin banyak kita berkontribusi, kita punya bonding yang kuat, kita punya bargaining power yang kuat untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Bayangkan kalau satu kampung orangnya hanya menerima bantuan. Kalau besok mereka misalnya, Pak, bikin gorong-gorong dong, Pak, gitu. Ya terserah saya, kata pemerintah, orang saya yang ngasih duit kok. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak di Kampung Lawean gitu ya, yang urunan untuk bikin gorong-gorong itu pengusaha-pengusaha setempat. Ini dari gerai-gerai itu gitu. Nah, kalau mereka urunan bikin gorong-gorong gitu ya, uangnya dari mereka, lalu pemerintah datang mau pakai bantuan nih buat bikin jembatan kecil. Kata mereka gini, jangan bikin jembatan di sini, Pak, bikin jembatannya di sini. Kata pemerintah, oh nggak bisa, ini uang saya. Kata mereka, nggak bisa, ini juga gorong-gorong bisa yang buat. Gitu. Jadi mereka lebih kuat bargaining. Akhirnya pemerintah mau nerima dan akhirnya geser. Itu yang memang menyebabkan kenapa mereka yang partisipasi publiknya kuat, terutama dari sisi financial resource, ini punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan pihak lain secara lebih baik, gitu kira-kira. Yang terakhir adalah skill and manpower. Ini jelas
semakin banyak kita kuat dalam berpartisipasi di dalam aktivitas publik, gitu ya, semakin banyak orang yang terlibat, maka bisa kita katakan si kampung itu menjadi sangat kuat dibandingkan dengan kampung yang sepi banget gitu misalnya. Ada iklan. Ya, saya ulangin lagi. Jadi kalau misalnya skill and manpower ini hubungannya dengan kita bisa memetakan kira-kira satu kawasan itu punya ikatan yang kuat nggak, punya power yang kuat nggak. Kalau memang mereka relatif gampang termobilisasi, bekerja sama, dan lain sebagainya, maka kampung itu bisa lebih bagus. Besok hari akan kelihatan kemanakah program-program ini menyasar. Biasanya akan cenderung ke sini daripada yang ini, yang sepi. Gitu. Jadi itu juga menjadi identitas mereka. Nah, itu adalah goals dari partisipasi publik. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang social goals. Cara mengukur dari social goals, sasaran sosial dari partisipasi publik itu apa? Kalau kita bicara sosial, berarti kita kaitkan dengan hubungan antar orang. Ya, hubungan ini yang kita lihat. Maka kita lihat ini dari sisi apa? Dari sisi satu yang pertama adalah masalah informasi publik. Partisipasi publik didorong untuk bisa secara tidak langsung memperlancar arus informasi antar sesama orang. Itu yang penting. Coba bayangkan kalau partisipasi publik satu kelas. Yuk sama-sama berpartisipasi yuk ngerjain studio. Itu informasi cepat. Tapi kalau hanya dikerjakan 10 orang, yang lainnya nggak kerja, itu informasinya nggak nyampe di yang lain. Yang kedua, nilai-nilai bersama lebih mudah tercapai di situ. Gitu. Jadi ada serapan dari nilai-nilai bersama. Kenapa? Karena yang ngerjain bareng-bareng. Gitu. Kalau satu kelompok ini semuanya cenderung punya warna kuning sama warna hijau, maka nanti desain dari bangunan yang dibangun bersama-sama oleh orang yang mengerjakannya akan penuh kombinasi warna kuning dan hijau. Kalau teman-teman pergi ke Cirebon misalnya, kecenderungannya itu adalah warna red brick, batu bata merah. Nah, karena mereka suka warna batu bata merah, maka orang-orang setempat atau tokoh masyarakat juga menginformasikan kalau bikin sesuatu tuh pakai batu bata merah. Maka rumahnya terbangunlah jadi batu bata merah gitu. Tapi kalau yang ngebangunnya pemerintah, dananya adalah dari Pertamina misalnya gitu ya, ya bangun aja warnanya biru sama merah sama kuning gitu, ada kasih logo Pertamina gitu, atau kecenderungannya warna-warna kayak gitu. Dan masyarakat jadi nggak punya kekuatan untuk bernegosiasi, dan mereka juga nggak tahu gitu masyarakat tuh maunya apa, karena mereka nggak terlibat di dalam proses partisipasi tadi. Yang ketiga juga kualitas secara substantif ini bisa ditentukan dari berapa banyaknya orang yang berpartisipasi di dalam satu kegiatan. Karena apa? Karena ketika kita berpartisipasi ada hal-hal yang kita sampaikan, misalnya keberatan atau mendukung, atau misalnya informasi baru yang penting kita ketahui, misalnya pada saat kita melakukan pembangunan sesuatu. Misalnya, Pak, hati-hati Pak, kalau kita bikin di situ, itu kalau bulan-bulan apa suka ada ular gitu. Dengan demikian maka kemudian ya kita hindari bulan Maret, karena setiap bulan Maret itu banyak ular. Jadi kalau mau ngebangun, tukangnya jangan kerja di bulan Maret gitu. Karena meninggal digigit ular misalnya gitu. Tapi karena kita tahu itu, ya udah kita nggak usah kerja bulan Maret, April baru kita kerjain gitu, Mei dan seterusnya. Nah itu adalah efektivitas yang bisa ditimbulkan dengan kita punya sharing informasi dari orang-orang yang berpartisipasi bersama. Lalu kemudian pelan-pelan ini yang paling penting. Ini adalah membentuk kepercayaan. Semakin kita banyak bekerja sama, kita hafal karakteristik kita satu dengan yang lain. Maka kemudian nanti kita punya kepercayaan dan lama-lama itu terbentuk menjadi linkage gitu ya, hubungan lah gitu ya. Jadi ada jaringan yang mereka kemudian bangun. Lalu menghindari konflik. Semakin banyak ketemu, kita mengurangi konflik. Tapi kalau kita jarang ketemu, ya biasanya rentan akan misinformasi dan kemudian juga nanti misinterpretasi yang biasanya nanti berujung pada berantem dan lain sebagainya gitu. Jadi salah satu kunci dari mengatasi masalah konflik adalah kita ketemu satu dengan yang lain, selesaikan persoalannya di depan muka. Nah, itu adalah bentuk partisipasi publik. Kalau kita sama-sama bareng-bareng lagi ngerjain, berantemnya di situ gitu. Tapi di luar itu mereka akan lebih punya pengertian. Tapi bayangkan kalau misalnya yang berpartisipasi hanya 4 orang, nanti 12 yang lain nggak tahu gitu. Saya ngambil contoh tadi misalnya gini, tolong bagi kelompok. Saya yang minta itu sama Salim. Saya bilang daripada kelamaan, Salim aja yang ngerjain kelompoknya. Tolong dibagi, Lim. Salim bilang, saya nggak sanggup Pak, nanti saya takutnya tidak membuat
apa namanya keadilan Pak gitu. Nanti saya yang dianggap menjadi orang yang memilih kelompok dengan ini saya bilang nggak apa-apa Lim, ini kan Salim yang nentuin, saya yang nyuruh gitu. Nanti pas dilakukan, kata Nisa, gitu amat sih Lim, kok gue dikelompokin sama kuntilanak misalnya gitu kan, padahal nggak ada gitu, tapi nggak fair lah gitu kira-kira. Terus misalnya kenapa sih kata si Nabi, kok lu gitu amat Lim, semua orang dibagi, kok gue doang cuma berdua pasangan sama Rahma misalnya, nggak ada hubungannya apa-apa gitu. Kok tega sih Lim kayak gitu. Nah itu akhirnya apa, lama-lama kalau kayak gitu, ini masih Salim mulu yang bikin, trust-nya berkurang, hancur. Atau misalnya semua nerima, kata Salim misalnya gini, itu disuruh Pak Krisna, itu disuruh Bu Tuti. Gitu. Nggak bisa. Akhirnya mereka semua patuh. Oh ya udah deh kalau emang disuruh Bu Tuti atau disuruh Pak Krisna, saya patuh. Gitu. Tapi diam-diam di belakang ngomong nih, Grafirati sama Nisa nge-WA misalnya gitu. Si Salim mah gitu amat ya gitu. Kita kan maunya barengan kok nggak dikasih gitu. Nah itu yang terjadi biasanya kalau kita tidak membuat satu partisipasi tadi gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan one man show ya cenderungnya kayak gitu. Sederhana yang lainnya adalah misalnya partisipasi akan menghantarkan kita kepada mutual understanding, proses mutual learning, belajar bersama-sama ya. Kemudian ada risk sharing. Pernah nggak teman-teman merasa kalau kerjanya bareng-bareng, misalnya presentasi nih, paling gampang gini deh, disuruh presentasi aja di studio, yang maju sendiri gitu. Kalau Salim atau Nisa atau Grafirati yang memang orang yang misalnya sangat suka tampil, ya nggak apa-apa, dia seneng aja gitu. Tapi tiba-tiba saya, ini bukan berarti orangnya seperti itu ya, saya cuma nyari-nyari aja dari nama. Tiba-tiba Marcelina gitu. Marcelina kalem-kalem gitu, biasanya kalau di ruangan kelas sembunyi di balik tembok gitu. Kena lah si Marcelina suruh presentasi gitu. Itu sangat berat bebannya gitu ketika harus maju ke depan dan presentasi gitu. Grogi. Tapi kemudian Marcelina bilang, boleh nggak Pak saya ngajak Nisa? Boleh nggak saya ngajak El Nabi? Boleh nggak saya ngajak Siva misalnya? Boleh, boleh. Tenang tuh, berkurang tuh resikonya. Karena apa? Resiko dia malu, resiko dia salah tuh berkurang. Itu poin penting dari partisipasi bersama-sama. Itu gampangnya kayak gitu. Ini. Kemudian yang lainnya tadi sense of belonging, sudah saya ulang-ulang ya. Jadi kalau semakin kita ikut terlibat aktif di satu kelompok, kita akan punya rasa memiliki yang lebih tinggi dibandingkan yang cuma datang dan pergi. Misalnya teman-teman merasa tempat di mana sih teman-teman ini kalau nongkrong biasanya, saya nggak tahu, kantin Fakultas Teknik misalnya gitu. Semakin banyak orang yang di situ, besok-besok Salim tinggal ngomong, jangan di situ, misalnya ada anak dari FMIPA misalnya gitu kan. Pergi, itu tempat tongkrongan anak teknik gitu, khususnya anak PWK. Nah itu rasa memiliki, kenapa? Karena dia yang ngurus gitu. Dia yang bersihin bareng-bareng, dia yang suka pakai itu sampai malam gitu. Ketika ada orang lain yang menggunakan itu, maka akan cenderung merasa itu nggak apa ya, membuat mereka tidak nyaman lah karena digunakan oleh pihak lain. Nah, yang lainnya adalah bersama-sama berpartisipasi akan ini membuat akulturasi dari sisi budaya, norma, dan praktek bersama-sama. Jadi ngerti gitu. The rules of the game gitu. Aturan main di PWK 2020 adalah seperti ini. Gitu. Siapa ketuanya? Misalnya ketua paling tingginya adalah ketua gengnya adalah Naufal misalnya. Dilihat berdasarkan indeks kekuatannya dalam apa namanya berjalan kaki gitu. Ya itu udah menjadi rules of the game-nya teman-teman 2020. Kalau 2021 misalnya kemudian terlibat lalu kemudian mereka mengatakan kalau aturan main di tempat saya mah yang paling mimpin itu namanya Jordan misalnya gitu. Jordan Ilham. Kenapa Jordan dipilih? Karena dia rumahnya paling jauh se-Indonesia gitu. Rumahnya dari Aceh. Jadi perjuangan dia dari Aceh datang ke Solo itu menjadi pertimbangan terbesar bahwa dia adalah orang yang paling dihargai gitu. Kata Salim nggak bisa gitu. Kita kan 2020 dari dulu aturannya begitu. Nah, itu tuh biasanya di awal aja. Tapi kalau lama-lama bergabung bareng-bareng saling mengerti tuh lama-lama. Oh, maksudnya gitu. Oh, maksudnya gini. Akhirnya tercampur gitu. Tercampur. Nanti bisa jadi besok-besok keputusannya bisa ngambil dari aturan mainnya yang 2021 atau aturan mainnya yang 2020. Kira-kira gitu. Itulah kenapa penting bagi kita untuk memastikan partisipasi terjalin merangkul semua pihak. Ini juga ada satu cara ya mengukur, sorry ini nggak terlalu clear ya, tapi intinya adalah kalau teman-teman ingat Sherry Arnstein ya, The Ladder of Citizen Participation, ini dibalik nih. Ini yang degree of tokenism-nya ya. Kemudian kalau yang ini adalah public participation-nya, ini adalah yang paling top down. Ini top down, ini yang bottom up.
Nah, teknik-teknik di dalam melakukan di dalam menggerakkan orang secara top down, ini misalnya menggunakan survei, fokus grup biasa, atau kita misalnya menyampaikan informasi, diseminasi aja, itu cenderung tidak memuaskan keterwujudan social goals dari suatu praktek partisipasi. Tapi kalau itu dimulai dari masyarakat, misalnya masyarakat yang menjadi panel, atau misalnya conference yang menggunakan keputusan bersama, atau proses negosiasi yang kuat, atau misalnya citizen advisory committee ini adalah misalnya masyarakat yang memimpin proses, ini menjadi lebih bagus kalau lihat di sini warna hitamnya lebih banyak. Artinya apa? Nilainya terpenuhi, trust-nya terpenuhi, konflik resolusinya lebih baik, cost-nya lebih efisien gitu. Nah, inilah kemudian menandai hasil penelitiannya menggambarkan bahwa social goals of participation, public participation can be achieved gitu, bisa dicapai kalau teknik yang disampaikan atau teknik yang digunakan juga teknik yang mengedepankan proses bottom up dari masyarakat itu sendiri, bukan dari orang yang di luar masyarakat itu. Kira-kira seperti itu sih pesan dari tabel ini. Nah, ada hal yang lain yang penting sebelum saya serahkan ke teman-teman adalah public participation juga bisa mengatasi fenomena yang sekarang lagi hangat dibahas, yaitu adalah social exclusion, eksklusi sosial. Eksklusi sosial ini termasuk diskriminasi, kemudian ketidakmampuan kita untuk mengakses hal-hal yang bisa kita gunakan, gitu ya. Ada satu orang di dalam satu kelompok, saya sebut aja misalnya ini terjadi nih. Salim pernah dengar nggak ada mahasiswa baru dari Nigeria, dari PWK? Angkatan 22, Pak. Atau teman-teman yang lain mungkin pernah dengar. Namanya siapa gitu masnya. Nah, mas ini sekarang jadi kebingungan. Bahasa dia nggak bisa, kemudian temannya nggak ada, dia mau buka sepada dia nggak ngerti, bayangkan. Mau beli ini itu dia nggak tahu. Gimana cara mengatasinya? Itu adalah bentuk dari social exclusion. Nah, apakah partisipasi bisa mengatasi itu? Ya, dalam apa? To some extent dalam kasus ketika dia pelan-pelan terlibat, jadi mulai mengenal orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika orang-orang yang terlibat itu mulai mengenal, kita mulai memikirkan dia gitu. Nah, ketika kita mulai memikirkan dia menjadi bagian dari kita, maka nanti banyak keputusan akan dibantu. Gitu. Jadi akhirnya mulai terbentuklah interaksi bersama, kira-kira seperti itu. Itu ya yang penting untuk dipikirkan bahwa partisipasi publik mendorong kepada upaya mengatasi social exclusion. Ini juga cerita ya bahwa misalnya social exclusion seringkali dulunya tentang hanya pendapatan. Jadi kalau mereka miskin dia terbuang, tidak terlibat di dalam lingkungannya. Tapi ternyata bukan itu aja gitu. Tapi sebetulnya krisis dari ini jaringan, peluang dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, mendapatkan hak yang sama dengan orang lain. Jadi apakah yang menjadi bagian dari social exclusion ini antara lain adalah misalnya tidak dapat pekerjaan, kemudian dimiskin, tidak bisa mengakses public service, kemudian terbuang secara sosial. Lalu kemudian tidak ada pengaruh dari lingkungannya. Nah, partisipasi publik, orang yang rajin berpartisipasi di dalam lingkungannya akan terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Minimal eksistensinya jadi diketahui dan kemudian orang-orang di sekitarnya mulai peduli dengan dia. Gitu. Itu poin dari kenapa partisipasi publik penting secara sosial, in a way to solve social exclusion issue ya dalam konteks ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sama, partisipasi publik ini juga penting tadi seperti saya sampaikan bahwa misalnya juga kita rajin melakukan aktivitas yang sifatnya mengedepankan kepentingan publik, maka dengan sendirinya citra diri kita akan semakin kuat bahwa kita adalah orang yang sosial. Kita akan banyak disayang orang. Nah, ketika kita disayang orang, kita kemudian mulai didengar. Lalu kemudian hal-hal yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi bersama-sama. Nah, bayangkan ketika setiap orang melakukan itu, maka rasa saling menyayanginya itu tumbuh dan kemudian biasanya akan menjadi lebih kuat satu dengan yang lain. Gitu. Jadi tidak ada dominasi atau tidak ada kecenderungan untuk mengeksklud sebagian orang hanya karena mereka dianggap kurang loyal atau kurang berpartisipasi bagi kelompoknya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita punya waktu berapa menit ya? Saya coba lihat dulu. Kita punya waktu habis ya? Atau setengah jam lagi ya? Sampai satu SKS itu 100 menit ya Pak. Kalau 100 menit berarti sampai 18 kurang lebih. Sampai jam 18.00. Saya tahu ini udah 5:30 dan teman-teman akan sudah lelah. Nanti saya kasih slide-nya.
tolong akhirnya jadi nggak saya Lim yang bikin kelompok, tapi rembukan bersama-sama berpartisipasi aja ya. Bikin 8 kelompok, lalu dalam 8 kelompok itu tolong jawab poin-poin sebagaimana saya sampaikan di dalam slide PPT. Nggak usah repot-repot, cuma harapan saya gini aja kok. Nih, kenapa kita pilih satu lokasi, ya, di antara 8 orang dalam satu tim itu. Kasih satu contoh, lalu kemudian kenapa kita perlu melakukan partisipasi publik di sana? Apa gambaran areanya? Lalu kira-kira apa manfaat sosial yang bisa didapat dari melakukan partisipasi publik bagi orang-orang di situ? Lalu apa tantangannya yang perlu dilakukan? Ini aja ya, dummy aja. Tapi saya ingin tahu teman-teman bisa memahami atau enggak cerita yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah tolong sampaikan cerita ini dalam bahasa teman-teman aja. Gitu. Seperti halnya misalnya Siva misalnya di lingkungannya ada yang Siva lihat, lalu Siva bilang saya ngajuin deh di antara teman-teman sekelompok yang 8 orang ini, saya mau cerita tentang A. Gitu. Ya udah, silahkan. Jadi dibagi ke dalam 8 kelompok ya, silahkan diatur-atur sendiri. Minggu depan, tolong dibuatkan atau diisikan poin-poinnya itu ke dalam, terserah. Sebenarnya saya tadi udah nyiapin Jamboard, tapi ternyata waktunya udah agak terlambat, jadi silahkan mau dalam bentuk PPT juga nggak apa-apa. 1 slide, 2 slide aja. Nanti dikumpulkan di Google Drive, itu jadi tambahan saya untuk bisa memahami pertemuan yang minggu depannya lagi. Gitu. Kalau bingung di WA ke saya, nanti saya sampaikan, ini berlaku untuk 2 kelompok ya. Tapi ini tugas ringan banget, jadi ini bukan tugas sebetulnya. Jadi hanya tolong teman-teman bekerja kelompok, lalu ngasih ide di situ, ngasih pandangan, dan sampaikan, ditulis di situ. Tadinya saya mau bikin Jamboard sehingga teman-teman bikin kayak semacam sticky note gitu untuk menyampaikan, tapi saya udah nggak cukup waktunya. 30 menit yang tersisa ini tolong gunakan itu. Bahasa sayanya gitu sebetulnya. Tapi ya saya kasih keleluasaan sampai dengan seminggu ke depan. Silakan tolong dikerjakan. Bisa ya? Seperti itu ya. Dan self-organize ya, cari kelompoknya sendiri. Jangan depends on satu orang. Gimana caranya saya nggak tahu, kocok dadu atau gimana, silakan. Atau mau saya aja yang bikinin kelompoknya. Tapi saya makan waktu juga nih. Udahlah, bikin aja deh. Ya. Saya percaya pokoknya bisa gitu. Dan ini juga nggak menentukan nilai kok. Besok hari saya ganti lagi kelompoknya. Jadi ini hanya untuk pertemuan yang sekarang. Jadi nanti pas pertemuan dengan saya minta teman-teman menjelaskan itu gitu, sedikit aja. Oke? Sampai sini clear? Iya Pak, clear Pak. Oke. Bertepatan dengan azan maghrib, silakan diisi absennya kelompok A maupun kelompok B. Kalau yang A belum dapat belum dapat link absensi, tolong mintakan ke Bu Tuti. Nanti juga ingatkan saya untuk men-share ini PPT-nya sehingga teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Gitu. Sampai ketemu minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi. Kalau saya baru ketemu lagi 2 minggu, maka ini tugas menjadi 2 minggu kemudian. Ya, ini adalah untuk memberikan kesan bahwa saya nggak minta ini cepat-cepat dan menjadi tugas yang berat. Nggak, ini ringan aja, tapi tolong diskusikan. Tapi saya minta ini dikerjakan. Gitu. Slide-nya 1 atau 2, nggak usah banyak-banyak. Komennya komen bersama di dalam satu kelompoknya. Nanti pas pertemuan kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Sudah share screenshot semuanya? Iya Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah kita tutup kuliahnya.